Datang kembali di audiobook The Psychology of Money bab ke-18. Ketika Anda akan percaya apa saja, when you believe anything. Dalam bab ini, Morgan Housel mengeksplorasi bagaimana keuangan bukan hanya soal angka, tapi juga soal kepercayaan, keyakinan, dan narasi yang kita gunakan untuk membuat keputusan finansial. Bab ini menjelaskan bagaimana manusia sering dipengaruhi oleh cerita-cerita yang kita ciptakan sendiri, atau yang dikondisikan oleh lingkungan kita. Kepercayaan-kepercayaan ini dapat mendorong keputusan yang rasional atau irasional, tergantung pada konteksnya. Uang sebagai narasi. Morgan Housel membuka bab ini dengan fakta sederhana. Uang tidak memiliki nilai intrinsik. Nilai uang berasal dari apa yang kita percayai tentangnya. Uang adalah alat yang hanya berfungsi jika ada konsensus bersama. Misalnya, Anda menerima selembar uang kertas karena Anda percaya bahwa orang lain juga akan menerimanya sebagai alat tukar. Tapi kepercayaan ini juga meluas ke cara kita mengelola dan menginvestasikan uang. Morgan Housel menegaskan bahwa banyak keputusan keuangan didasarkan pada narasi, bukan logika murni. Contohnya, pasar saham. Orang tidak membeli saham hanya berdasarkan angka. Mereka membeli berdasarkan cerita yang mereka percaya tentang pertumbuhan perusahaan atau masa depan ekonomi. Bitcoin. Nilai cryptocurrency sebagian besar didorong oleh keyakinan bahwa teknologi ini akan menjadi masa depan uang, meskipun nilainya belum sepenuhnya didukung oleh realitas ekonomi. Narasi-narasi ini membantu kita membuat keputusan di tengah ketidakpastian. Namun, tidak semua narasi mencerminkan kenyataan, dan disinilah masalah sering muncul. Mengapa kita mudah percaya? Manusia adalah makhluk emosional yang haus akan cerita. Dalam dunia yang kompleks dan seringkali tidak dapat diprediksi, narasi menjadi cara kita menyederhanakan dan memahami realitas. Ini adalah alasan mengapa kita lebih mudah terhubung dengan cerita-cerita menarik daripada data statistik yang ada. Housel menyebutkan beberapa faktor yang membuat kita mudah percaya. 1. Ketidakpastian. Ketika masa depan terasa tidak pasti, kita cenderung percaya pada cerita yang memberikan harapan atau rasa aman, meskipun mungkin tidak logis. 2. Konfirmasi bias. Kita lebih mungkin mempercayai informasi yang sesuai dengan keyakinan kita yang sudah ada daripada mempertanyakan validitasnya. 3. Tekanan sosial. Jika mayoritas orang di sekitar kita percaya pada sesuatu, kita cenderung mengikuti meskipun kita sebenarnya ragu. Contohnya, gelembung ekonomi. Banyak orang terus membeli aset yang terlalu mahal selama fase gelembung, karena cerita yang dominan adalah bahwa harga akan terus naik. Keyakinan ini sering mengabaikan data yang menunjukkan bahwa gelembung tersebut tidak berkelanjutan. Kepercayaan membentuk perilaku finansial. Morgan Housel menjelaskan bahwa kepercayaan yang kita miliki memainkan peran besar dalam bagaimana kita berperilaku secara finansial. Misalnya, ketakutan akan kehilangan. Jika kita percaya bahwa pasar akan runtuh dalam waktu dekat, kita mungkin menarik investasi kita terlalu dini, bahkan jika secara historis pasar cenderung pulih. Keyakinan berlebihan. Di sisi lain, jika kita terlalu percaya diri bahwa investasi tertentu adalah pasti untung, kita mungkin mengambil risiko yang tidak perlu dan mengalami kerugian besar. Keseimbangan antara keyakinan dan skeptisisme adalah kunci. Housel menekankan bahwa kepercayaan perlu didasarkan pada bukti dan logika, bukan sekedar perasaan atau pengaruh luar. Contoh nyata peran narasi dalam krisis keuangan. Untuk menggambarkan bagaimana kepercayaan dan narasi mempengaruhi keuangan, Housel menganalisis krisis keuangan global tahun 2008. Sebelum krisis, narasi dominan di pasar properti adalah bahwa harga rumah tidak akan pernah turun. Keyakinan ini membuat bank, investor, dan individu merasa aman untuk mengambil risiko besar. Bank memberikan pinjaman kepada pembeli rumah tanpa memverifikasi kemampuan mereka untuk membayar. Investor membeli sekuritas berbasis hipotek dengan keyakinan bahwa mereka aman. Pembeli rumah meminjam di luar kemampuan mereka, percaya bahwa nilai rumah akan terus meningkat. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan narasi, sistem ini runtuh, menyebabkan salah satu resesi terbesar dalam sejarah modern. Morgan Housel menggunakan contoh ini untuk menunjukkan bahwa narasi yang salah bisa sangat berbahaya ketika terlalu banyak orang mempercayainya tanpa mengkritisi.
Peran media dalam membentuk kepercayaan. Bab ini juga membahas bagaimana media berperan penting dalam membentuk kepercayaan keuangan. Di era digital, informasi menyebar lebih cepat dari sebelumnya, dan narasi dapat dengan mudah diperkuat atau dibesar-besarkan. Contohnya, selama gejolak ekonomi, laporan media seringkali fokus pada cerita-cerita yang paling dramatis dan menarik perhatian, bahkan jika tidak sepenuhnya akurat. Hal ini dapat menciptakan ketakutan atau euforia yang berlebihan di antara masyarakat. Morganoso menyarankan untuk mengkonsumsi informasi secara bijaksana dan menyaring narasi berdasarkan fakta, bukan emosi. Strategi untuk mengatasi godaan kepercayaan buta. Untuk menghindari jebakan narasi yang tidak sehat, Hossel memberikan beberapa strategi. 1. Evaluasi bukti. Selalu cari data atau fakta yang mendukung cerita yang Anda percayai. Jika tidak ada bukti yang cukup, jangan terburu-buru mengambil keputusan. Kenali bias Anda. Salah satu yang harus kita sadari adalah kita cenderung mencari informasi yang mendukung keyakinan kita, dan coba buka pikiran terhadap sudut pandang lain. Tetap rasional di tengah krisis. Ketika sebuah cerita terasa terlalu bagus atau terlalu buruk untuk menjadi kenyataan, berhentilah sejenak dan pikirkan kembali. Fokus pada jangka panjang. Kepercayaan yang sehat harus dipertimbangkan gambaran besar dan menghindari godaan untuk bereaksi terhadap kejadian-kejadian sementara. Keseimbangan antara harapan dan realitas. Hossel menutup bab ini dengan menekankan pentingnya keseimbangan antara harapan dan realitas. Narasi yang optimis bisa menjadi alat yang sangat kuat untuk mendorong kita mengambil tindakan. Tapi, hanya jika narasi itu didasarkan pada realitas yang sehat. Sebaliknya, terlalu percaya pada cerita yang tidak memiliki dasar logis dapat membawa kita pada keputusan buruk yang merugikan. Kritislah terhadap apa yang Anda percayai, tapi jangan takut untuk memiliki harapan yang masuk akal tentang masa depan. Kesimpulan bab ke-18, narasi adalah kunci. Bab ini mengajarkan bahwa dunia keuangan dipenuhi dengan cerita-cerita yang membentuk bagaimana kita berpikir dan bertindak. Memahami kekuatan narasi dapat membantu kita membuat keputusan yang lebih bijaksana dan menghindari godaan untuk mempercayai apa saja tanpa pertimbangan yang matang.